ibu, adik-adik semua ya, kita bersama-sama mendengarkan tausiah ini yang akan disampaikan oleh Ustadz Subhan Al-Habib. Ini Ustadznya ada dua nih ya, sepertinya ya Pak Ustadz ya, sama si kecil ya. Baiklah kalau begitu, kepada Ustadz Subhan Al-Habib kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi maghrib. Ini judulnya kan Nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu artinya apa? Undangannya Nuzulul Quran, acaranya Nuzulul Quran. Ayo artinya apa? Yang tahu nanti bukanya double. Nuzulul Quran artinya malam turunnya Al-Quran. Jangan lewat berarti. Tadi malam. Nuzulul Quran itu 17 Ramadan sebagian ulama. Tapi ada pertanyaan, ini biar Bapak Ibu gurunya nggak bingung. Yang benar, Quran itu turun 17 Ramadan apa di Lailatul Qadar? Ayo. Pak, Bapak Ibu gurunya ya Ustaz Tandai ini. Quran itu turun malam Lailatul Qadar apa pas nuzulul Quran? Kita sendiri, Qurannya kan sama nih Qurannya. Qurannya kan sama. Tapi kok jawabannya ada dua. Yang benar nuzulul Quran apa Lailatul Qadar? Ayatnya ada dua juga soalnya. Yang satu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Katanya itu ayat yang pertama turun. Tapi ada inna anzalnahu fi lailatin. Nah, sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu pada malam. Ayo, PR. Ayo, yang benar yang mana? Pilih yang mana? Nah, ustazahnya ditanya, ustaznya ditanya, Pak yang benar mana ini? Lailatul Qadar apa Nuzulul Quran? Dua-duanya benar, tapi begini rinciannya. Quran yang diturunkan versi Inna anzalnahu fi lailatul qadar itu keseluruhan, ya, keseluruhan Al-Quran dari Lauh Mahfud ke langit dunia, namanya Baitul Izzah. Nah, itu pada malam Lailatul Qadar. Paham ya? Jadi Quran diturunkan secara keseluruhan dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah, langit dunia. Langit dunia itu langit yang terdekat dengan dunia, namanya Baitul Izzah. Nah, lokasinya di mana? Malaikat Jibril belum pernah Sherlock. Nah, ini belum ketahuan di mana. Nah, namanya Baitul Izzah. Lalu dari Baitul Izzah diturunkan secara berangsur-angsur sedikit demi sedikit itu pada malam Nuzulul Quran yang ayatnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat kelima. Berapa jumlah ayat yang diturunkan? Ayo, berapa? Santri TPG ngaji Quran, ayatnya berapa Quran? Ayo berapa? Berapa? Ayo. Ada yang bisa jawab? Ada yang bilang 6.666 ayat. Ini tidak valid. Setelah dihitung, ada yang berjumlah 6.236. Ada yang 6.205. Ya. Yang 6.236 ini yang Quran yang mazhabnya kita ikuti, hampir semua jumlahnya begitu. Nah, yang 6.205 itu bukan imam kita, beda riwayat, tapi tetap sama. Kok bisa beda? Kenapa? Ayo,
Nanti Quran sama Quran kok nggak sama jumlahnya ayatnya. Kenapa? Apakah ada yang kurang atau hilang? Tidak. Tapi cara menghitungnya yang tidak sama. Ada yang menghitung Bismillahirrahmanirrahim itu bagian surat Al-Fatihah, ya kan? Ada yang menghitung Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian Al-Fatihah, tapi Al-Fatihah itu 7 ayat. Loh kok bisa? Karena Shiratal ladzina an'amta alaihim itu ayat 6. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ayat ke-7 jumlahnya tetap 7. Yang menganggap Bismillahirrahmanirrahim bagian Al-Fatihah itu menjadi ayat pertama. Sedangkan yang menganggap Al-Fatihah bukan bagian ayat Al-Fatihah, menganggap Shiratal ladzina an'amta alaihim itu ayat ke-6. Lalu ada yang menghitung Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu 1 ayat. Kalau kita kan 2 ayat. Alif Lam Mim ayat 1, Dzalikal kitabu la sampai lil muttaqin ayat kedua. Maka terjadi perbedaan jumlah, tapi ayatnya tidak ada yang berkurang atau hilang. Nah, sekarang paham ya kenapa ada yang mengatakan Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, tapi di Indonesia kebanyakan yang diperingati nuzulul Quran 17 Ramadan. Jadi 17 Ramadan itu penandaan pertama kali Rasulullah diangkat menjadi Rasul itu pas turunnya ayat surat Al-Alaq. Sebelum wahyu itu diturunkan, Rasulullah bukan siapa-siapa, ya orang biasa. Orang biasa. Tapi setelah mendapatkan wahyu, menerima ayat Al-Quran, diangkat menjadi seorang Rasul, seorang nabi. Tidak ada manusia yang kemuliaannya melebihi nabi dan rasul. Dan itu nanti berlaku untuk semua manusia. Apapun yang berurusan, bersinggungan, bersentuhan dengan Quran jadi mulia. Quran itu diturunkan pada apa tadi? Malam Lailatul Qadar dan malam nuzulul Quran. Itu malam yang paling istimewa, paling mulia, melebihi malam pertama. Jadi malam Lailatul Qadar itu lebih istimewa, lebih mulia dibanding malam yang dipilihkan malam yang paling istimewa. Bulannya dipilihkan bulan yang paling istimewa. Bulan apa? Bulan Ramadan. Manusia yang menerima ini dipilih adalah manusia yang paling istimewa. Nah, nanti umatnya yang dipilih mewarisi Quran ini dijadikan umat yang paling istimewa. Belum boleh umat Nabi lain masuk surga sebelum umatnya Nabi Muhammad masuk surga. Padahal umat Nabi Muhammad yang ini ya ditakoni Lailatul Qadar pada surat bulan, ayat Quran itu bulan. Jatah surga itu sih, jatah surganya itu enaknya kita jadi umatnya baginda Nabi. Malaikat yang ditugaskan menyampaikan Al-Quran ini malaikat yang paling mulia, penghulunya para malaikat siapa? Malaikat Jibril alaihi salam. Apa bukti umat Rasulullah itu menjadi umat terbaik setelah dia mengakui Al-Quran? Umar bin Khattab, kenal tak? Atau punya gelar lain Umar Faruk. Jangankan manusia, jin itu kalau dengar nama Umar Faruk minggat, Pak.
Makanya sering di Jawa tuh itu ada tulisan Umar Faruk. Itu tolak setan, tolak jin, kecuali setan dasir. Jadi Sungai Nil itu dulu selalu memakan korban. Maka di Raja dikasih tulisan Umar Faruk. Dihanyutkan di sungai, jin-jin yang menunggu Sungai Nil pergi. Siapa Umar Faruk? Umar Faruk itu penjahat, preman besar. Kejahatannya, kekejiannya, kekejamannya di atas rata-rata. Nah, ini salah satunya. Umar Faruk itu senang taruhan. Taruhannya apa? Menebak janin yang dalam kandungan. Nah, misal ini ada salah satu ibu yang hamil tua, suruh nebak. Dulu kan belum ada USG. Cowok apa cewek itu anaknya? Ditumpuk uang, satu cewek, satu cowok. Terus apakah nunggu lahiran untuk mengetahui ini? Enggak. Seketika itu belah perutnya, dikeluarkan janinnya. Orang yang sejahiliyah itu nggak pernah ngaji, apalagi TPQ nggak pernah. Preman. Begitu dengar adiknya baca Quran, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Pedangnya jatuh, dobrok, masuk Islam. Kok bisa begitu? Lagi sing ngaji kecilik, omahe cedek langgan, krungu Quran sumpet ibu pengen headset. Berisik. Umar Faruk yang kafir, preman, penjahat, kejam, bengis, dengar adiknya baca Quran, langsung terjunjung, pedangnya jatuh, mau masuk Islam. Padahal dia nggak pernah belajar Quran. Kok bisa? Nah, kita yang belajar Quran tiap hari, dengar khutbah tiap Jumat, kajian pagi, siang, malam, kok nggak mudeng-mudeng, ini kenapa? Ternyata Quran itu selain hudan lil muttaqin, tapi juga hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Itu tidak lihat Islam atau tidak. Kalau kata manusia, siapapun. Salah satu buktinya, preman yang tidak pernah ngaji, tidak pernah baca Quran, tidak pernah dengar pengajian, sekali dengar ayat Quran langsung beriman. Nah, ini berkahnya orang yang percaya dengan Al-Quran. Akhirnya apa? Umar diangkat menjadi sahabat Nabi. Makamnya Sayyidina Umar itu jejer, Pak, sebelahan dengan makamnya Rasulullah. Bukan istrinya yang bersebelahan, tapi makamnya Sayyidina Umar. Rasulullah pernah berkata begini, seandainya setelah saya ini boleh ada nabi lagi, Umarlah yang layak menjadi penerusnya. Padahal siapa dulu Umar? Siapa? Tapi karena mengimani Al-Quran, orang yang dari posisi terburuk, terhina, diangkat menjadi yang paling mulia. Dan itu tidak berlaku hanya untuk Umar saja, tapi untuk kita semua. Jadi, waktu ada proyek perluasan Masjidil Haram, ya, itu makamnya kan, ya mungkin karena banyak getaran, di bawah itu kan jadi parkiran, di bawah Masjidil Haram kan jadi parkiran. Pas waktu proyek pembuatan parkiran di bawah area Masjidil Haram, makamnya Sayyidina Umar itu ambrol. Nah, kakinya gantung, itu masih utuh. Nah, ada cerita begitu, kakinya Sayyidina Umar masih utuh. Jadi makam itu jejer Rasulullah, Umar, Abu Bakar, bukan makamnya Aisyah atau Fatimah.
Ini saking dekatnya. Padahal kalau kita flashback masa lalunya Sayyidina Umar, bukan siapa-siapa, orang yang sangat buruk peranginya. Nah ini karena doa Rasulullah, ya Allah, a'izzal islama bil umarain. Muliakan Islam ini dengan tobatnya dua Umar, Umar bin Khattab dan Umar bin Hisham. Umar bin Khattab dapat hidayah, Umar bin Hisham alias Abu Lahab tetap kafir. Dakwah Rasulullah yang awalnya sembunyi-sembunyi, periode Umar masuk Islam langsung berani terang-terangan. Ya beranilah pengajian begini akhirnya. Dulu sembunyi-sembunyi, tapi setelah era Umar dakwah kanjeng Nabi langsung terang-terangan. Pemuka-pemuka Quraisy didatangi satu-satu. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan didatangi. Macam-macam ganggu Rasulullah, baca. Dakwahnya jadi terangan. Padahal Abu Bakar udah masuk Islam, tapi dakwahnya masih sembunyi. Dakwah terang-terangan itu era Umar. Kenapa Umar bisa sangat mulia? Karena mengimani Al-Qur'an. Orang yang sering disebut dalam mukadimah MC pengajian dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Orang yang disebut masyarakat jahiliyah menjadi umat terbaik karena mengimani Al-Qur'an. Jadi kenapa dulu Quran itu turun di Arab? Untuk membuktikan orang yang sudah dicap bodoh, buta huruf, ya kan, terbelakang, idiot, ya, terbelakang pokoknya, nggak ada aturan, nggak kenal etika, nggak kenal tata krama. Begitu diturunkan Al-Quran, Al-Quran diimani oleh Allah, diangkat jadi masyarakat terbaik yang dikenang sampai hari ini. Generasi terbaik adalah generasinya sahabat. Maka mudah-mudahan Nurul Mukmin dan sekitarnya yang dijadikan tempat mengaji, belajar, mengajar Al-Quran bisa menjadi seperti yang disabdakan Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Maka mudah-mudahan mendatangkan keberkahan pengurusnya, ustadznya, santri-santrinya, wali muridnya, masyarakatnya, dijadikan masyarakat yang barokah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, rizkinya halal thayyibah barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Akhir jam berapa? 2 menit lagi. 2 menit lagi. Baik. Nanti kita lanjutkan di sesi kapan-kapan. Ya, jadi orang yang tadinya bukan siapa-siapa karena mengimani Quran, mengamalkan Quran, belajar Al-Quran, dirubah, dibalik derajatnya, dibalik statusnya menjadi hamba yang mulia, menjadi orang yang mulia. Maka mudah-mudahan ikhtiar kita, usaha kita mengembangkan, mengajarkan Al-Quran kepada siapapun itu menjadi wasilah jalan kemuliaan fid dini wad dunya hatta akhirah. Mungkin ini bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan di waktu yang akan datang. Mudah-mudahan ada pertemuan lagi. Mohon maaf kurang lebihnya. Siap-siap untuk berbuka. Selamat berbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Subhan.